Om Swastiastu, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Imade Timur Riguna Finanda dengan NIM 23055111154. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat time schedule dan juga kurva S menggunakan Microsoft Project dan juga Microsoft Excel. Yang pertama dapat kita lakukan, kita ke bagian project information. Di sini kita dapat menentukan tanggal berapa kita memulai project tersebut. Saya menggunakan tanggal 28 Desember 2025. Lalu kita klik OK saja. Nah, kemudian pada bagian option ini, kalian pada display currency kita dapat menggunakan IDR karena kita berada di Indonesia menggunakan rupiah, kita akan menggunakan IDR. Jika sudah, klik OK. Kemudian ke bagian change working time. Di sini kita dapat menentukan berapa hari kerja dalam seminggu. Saya menggunakan 5 hari kerja dalam seminggu. Kemudian setiap harinya saya menggunakan 8 jam kerja dalam seminggu, yaitu dari jam 8 sampai dengan jam 12, lalu istirahat, kemudian jam 1 sampai dengan jam 5. Lalu kita klik OK saja. Pada task name ini, karena saya sudah mempunyai data RAB, saya copy saja pada data RAB tersebut. Kita paste spesial, teks data, lalu OK. Setelah ini kita dapat mengelompokkan pada setiap pekerjaan. Contohnya seperti ini. Kita kelompokkan seperti ini. Kemudian jika sudah, kita ke bagian add column, lalu kita klik kanan, kita custom field. Pada bagian teks ini kita ganti jadi satuan, enter. Lalu ke bagian number, ke bagian number, lalu kita ganti menjadi volume, enter. Kemudian ada bobot, kita klik enter. Nah, pada bagian bobot ini nanti ada formulanya, kita buat aja dulu pada bagian costnya. Yang pertama ada harga satuan, kemudian ada harga total, enter. Nah, pada harga total ini juga ada formulanya, masukkan aja formula ini. Pada bagian ini kita cari number, custom number, kita menggunakan volume dikali dengan harga satuan. Kita harga satuan itu di bagian cost, custom cost, dan juga harga satuan. Lalu kita klik OK. Pada bagian calculation for text and group summary rows, kita roll up, lalu kita sum. Klik OK. Nah, lalu juga pada bagian bobot
kita masukkan juga formulanya, yaitu harga total dibagi dengan total biaya dari RAB kita. Kita copy saja. Kita paste. Lalu kita hilangkan rupiahnya dan juga titiknya. Lalu dikali dengan 100. Klik OK. Klik OK. Lalu pada calculation for text and group summary rows-nya jika kita roll up, lalu kita sum. Klik OK. Setelah itu kita masukkan yang tadi kita buat. Yang pertama ada satuan. Kemudian kita masukkan volume. Setelah volume ada harga satuan. Setelah ada harga satuan ada harga total. Lalu yang terakhir ada bobot, kita masukkan terakhir. Kemudian kita masukkan satuan, volume, dan harga satuannya. Kita copy saja pada data yang kita punya. Setelah kita masukkan satuan, volume, dan harga satuan, kemudian akan muncul harga total dan juga bobot karena sudah kita masukkan formula yang tadi itu. Kemudian setelah itu kita geser, kita ke bagian task mode, kita blok. Kita ke bagian task, lalu auto schedule. Nah, akan muncul seperti ini. Kita ubah durationnya juga. Kita pakai data yang sudah kita punya, durasinya. Kita ganti. Nah, akan muncul seperti ini. Kenapa dia tidak isi nama? Karena kita belum masukkan resource name. Kita masukkan resource name saja terlebih dahulu. Lalu kita paste spesial, text data, oke. Nah, akan muncul dia seperti ini. Muncul dia nama-namanya. Durasinya belum keganti. Kita ganti dulu durasinya. Ctrl C. Nah, akan munculnya seperti ini karena udah diganti dari durationnya. Lalu kita masukkan predecesornya. Predecessor, kita paste spesial. Klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk melihat jalur kritisnya, kita aktifkan pada gancar, lalu critical task-nya kita checklist. Akan muncul seperti ini, yang merah-merah ini adalah jalur kritisnya. Kemudian setelah itu
kita ke bagian report, lalu cost, cash flow akan muncul seperti ini. Sepertinya ada yang kurang. Kita balik dulu. Pada bagian ini kita tambahkan cost. Lalu pada harga total kita blok, kita copy. Lalu kita paste spesial agar pada reports dan cost lalu cash flow ini agar muncul seperti ini. Karena ini belum selesai, kita edit dulu. Lalu pada bagian select kategori kita edit, kita ubah ke quarter ini ke hari, akan muncul seperti ini. Jika per minggu akan seperti ini. Sekian video dari saya untuk penjelasan pembuatan time schedule dan juga kurva S. Sekian, terima kasih.